Slick back. No, slick back. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속에서 거의 Investasi dan konsepnya dalam Islam. 1. Investasi. Kata investasi merupakan padanan kata benda atau bangunan di dalam bahasa Belanda yang berasal dari kata investering yang berarti penanaman modal. Semisal kalimat in investing 5 million, artinya adalah investasi atau penanaman modal sebesar 5 juta. Kata investasi secara etimologi dari bahasa Latin disebut dengan kata investing, investasi syariah dan dasar hukumnya. Konsep investasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata istamur yang berarti membuahkan. Investasi dalam Islam merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Pola sederhana dalam berinvestasi memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi cukup efektif dalam mengembangkan modal agar dapat mengembangkan usaha maupun tingkat keamanannya. Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada beberapa besar keuntungan materi yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi saja. Namun, lebih dari itu, kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Tujuan pembiayaan investasi syariah: 1. Menjaga agama atau hifzu al-din. 2. Menjaga nyawa atau hifzu al-naf. 3. Menjaga pikiran dan akal atau hifzu al-aql. 4. Menjaga keturunan atau generasi atau hifzu al-nas. Kemudian prinsip pembiayaan investasi syariah. Pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa. Akad-akad pada pembiayaan investasi. 1. Konstruksi akad murabahah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai pembiayaan yang berbentuk jual beli antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menambahkan suatu markup atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjual barang dari bank ke nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit. 2. Konstruksi akad salam. Salam adalah akad jual beli Muslim atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh Muslim ilaihi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Rukun dan syarat salam. Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fikih Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut. 1. Muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan. 2. Modal atau uang, ada pula yang menyebut harga atau saman. 3. Muslafih adalah barang yang dijual belikan. 4. Sikut adalah ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat salam, yaitu uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, barangnya menjadi hutang bagi si penjual,
tidaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya. Menurut kebiasaan, cara menjual barang semacam itu diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya, disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam harus berarti tidak ada syarat. Etika dalam jual beli salam. Di antara etika dalam jual beli salam ialah satu, masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus, ikhlas, serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Kedua, penjual hendaklah berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan itu. Ketiga, pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan palsu. Fatwa jual beli salam. Ketentuan fatwa tentukan waktu penyerahan barang. Tentang periode minimum pengiriman, para fuqaha memiliki pendapat berikut. Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada 1 bulan. Untuk berupa penundaan, lambat-lambatnya adalah 3 hari. Tetapi jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, alam mencapai kematangan. Dalam ketentuan umum tentang akad pasal 89 menyebutkan jika penjual meninggal dan jatuh hayat setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap merugikan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual. Menurut Syafi'i, salam dapat segera dan tertunda. Menurut Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari. Dikasih hukum akad salam. Dengan sahnya akad salam, muslim nilai berhak mendapatkan modal atau waksul mal dan berkewajiban untuk mengirimkan muslamfih kepada muslim. Bagi muslim, ia berhak memiliki muslamfih sesuai dengan spesifikasinya yang telah disepakati dan berkewajiban membayarkan waksul mal kepada muslim nilai. Sebenarnya akad salam ini identik dengan bal ma'lum, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan rukhsah untuk dilakukan karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Namun harus tetap diperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya, dalam jual beli salam perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual. Yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak. Yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam. Keuntungan dan manfaat akad salam. Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa 1, jaminan untuk mendapatkan barang sesuai yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. 2, penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. 3, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan
Konstruksi akad istisna. 1. Jual beli barang yang tampak oleh mata, yaitu jual beli yang ketika akad dilakukan barang tersebut sudah ada dan langsung diterima oleh pembeli. 2. Jual beli barang yang tidak tampak oleh mata. Karena ketiadaan barang tersebut, maka pembeli bisa mendapatkan barang tersebut dengan cara dipesan. 3. Jual beli barang goib, yaitu jual beli barang yang barang tersebut tidak pernah ada sehingga jual beli ini hukumnya haram. Pengertian akad istisna. Istisna adalah memesan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam, yang merupakan bentuk jual beli forward kedua setelah salam yang dibolehkan syariah. Secara bahasa, istisna berasal dari kata syana'a yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, shin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Adapun landasan hukum istisna, yaitu landasan hukum pada istisna didasarkan pada qiyas terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung. Ulama yang menganggap akad istisna tidak diperbolehkan diantaranya ialah ulama pengikut mazhab Hanbali, dengan dasar bahwa akad istisna terdapat potensi seorang produsen menjual barang yang belum ia miliki, dengan argumen hadis dari Abu Daud, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada. Rukun dan akad istisna yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain: 1. Pelaku akad, yaitu mustahni pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan syahni penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. 2. Objek akad, yaitu barang atau jasa atau masnu dengan spesifikasinya dan harga saman, dan sikoh, yaitu ijab dan kabul. Kemudian dari segi barang yang diperjualbelikan dalam akad istisna juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat akad istisna menjadi sah untuk dilakukan. Di antaranya, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus cepat dijelaskan, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ketentuan akad dan objek istisna. Dalam melakukan akad istisna, utamanya adalah mekanisme pembayaran. Perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya: 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, berupa barang, atau manfaat. 2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Rukun dari akad istisna yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain: 1. Pelaku akad, yaitu mustasni atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan syahni penjual barang adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Objek akad, yaitu barang atau jasa atau masnu dengan spesifikasinya dan harga atau saman, dan sikoh, yaitu ijab dan kabul. Perbedaan akad istisna dan akad salam dilihat dari sisi harga. Akad salam dibayar langsung saat terjadi kontrak, jadi ketika hendak memesan suatu barang harus dibayar langsung harga barang yang dipesan di awal ketika akad terjadi. Sedangkan pada akad istisna, pembayaran bisa lebih fleksibel, bisa membayar pas di awal kontrak, cara angsur, atau bisa dibayar di kemudian hari. Inilah yang menjadi inti perbedaan antara akad istisna dan akad salam. Pada sisi sifat kontrak, akad salam memiliki sifat mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan akad istisna memiliki sifat mengikat secara ikutan atau tabai. Maksudnya pada akad salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung
Selain itu, perbedaan akad salam dengan akad istisna adalah sifat barangnya. Dalam akad salam barangnya mesti sudah ada. Contohnya, sedangkan dalam akad istisna barang masih berbentuk gambaran atau belum ada wujudnya. Adapun kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan adalah kata investasi merupakan padanan kata benda atau nomina. Di dalam bahasa Belanda berasal dari kata investering yang berarti penanaman modal atau semisal kalimat in investering van 5 million. Artinya adalah investasi penanaman modal sebesar 5 juta. Salam adalah akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual, pembuat atau syarif. SS.